Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Hadis yang berikutnya yang akan kita pelajari adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Hadis ini adalah hadis yang sangat penting yang merupakan nasihat bagi orang-orang yang sedang menjalani kehidupan di dunia ini. An Abdullah an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu qala akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqal. Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai ayahnya dan juga meridai Abdullah, bahwasannya beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharib. Hendaklah engkau berada di dunia ini seperti orang asing, au abiru sabilin, atau seperti orang yang sedang musafir atau yang sedang berpergian. Wa'udda nafsaka min ahlil qubur, kemudian anggap dirimu sebagai penghuni kubur. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul idza amsayta fala tantadhir as-sabah. Dan Ibnu Umar, periwayat hadis ini mengatakan, setelah hadisnya selesai, tadi perkataan Rasulullah, kemudian Ibnu Umar mengatakan perkataannya sendiri, yaitu idza amsayta, jika kamu berada pada sore hari, fala tantadhir as-sabah, maka janganlah engkau menunggu pagi hari. Wa idza asbahta fala tantadhir al-masa, dan jika engkau berada di pagi hari, maka jangan menunggu sore hari. Wa khudh min sihhatika limaradik, dan ambillah dan gunakanlah kesempatan sehatmu untuk waktu ketika engkau sakit. Wa min hayatika limautik, dan hidupmu untuk kematianmu. Rawahul Bukhari wa Tirmidzi. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam At-Tirmidzi radhiyallahu anhuma. Di sini hadis ini menjelaskan, sebelum kita jelaskan hadisnya, periwayat hadis ini adalah Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah ibnu Umar adalah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang termasuk mufti, seorang ulama dari kalangan sahabat Nabi. Jadi beliau adalah ulama, mufti yang memberikan fatwa. Ketika ada pertanyaan, maka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar termasuk dari 4 Abdullah yang terkenal. Ada yang namanya Al-Abadilatul Arba'ah. Mereka disebut 4 orang, disebut dengan Al-Abadilatul Arba'ah. Siapa mereka? Yang pertama adalah Abdullah ibn Umar ibnul Khattab. Semuanya bernama Abdullah. Ada 4 orang, semuanya namanya Abdullah, dan semuanya sahabat Rasulullah, dan semuanya adalah mufti, dan semuanya adalah para ulama. Yang pertama Abdullah ibnu Umar ibnul Khattab. Kemudian yang kedua, yang meriwayatkan hadis kita sekarang, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Abdullah ibnu Abbas, yang terkenal. Abdullah ibnu Abbas ibnu Abdul Muttalib, dari keluarga Rasulullah SAW. Kemudian Abdullah ibnu Az-Zubair, anak daripada Az-Zubair radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Az-Zubair, ayahnya seorang sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga. Kemudian Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As. Jadi Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Zubair, dan Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As. Mereka semua adalah anaknya sahabat Rasulullah, dan semuanya ulama besar dan mufti para sahabat, dan juga mereka semua bernama Abdullah. Mereka semua terkenal dengan sebutan Al-Abadilatul Arba'ah, para Abdullah yang 4. Ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud, tidak termasuk dalam 4 Abdullah ini. Kenapa? Karena Abdullah bin Mas'ud telah meninggal terlebih dahulu, dan Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat senior. Sedangkan 4 orang sahabat ini, mereka bukan sahabat senior, tapi mereka adalah sahabat yang melihat Rasulullah pada saat mereka masih kecil. Ya, jadi umur mereka ketika diperlukan ilmu mereka masih muda pada saat itu, sehingga umur mereka masih panjang, dan mereka mengajar dan ilmunya tersebar. Nah, seperti itu. Maka oleh karena itu
para ulama yang 4 ini, ya, mereka termasuk sahabat karena melihat Rasulullah SAW, dan juga hidup bersama di tengah para tabi'in atau orang-orang yang tidak melihat Nabi dan mengajarkan mereka ketika para sahabat telah meninggal, karena para sahabat yang lain lebih senior dan lebih tua dari mereka, sehingga ilmu mereka sangat diperlukan karena mereka juga selain mendengar dari Rasulullah, mereka juga mendengar dan belajar dengan para sahabat Nabi SAW. Beliau dilahirkan sebelum Rasulullah diutus menjadi Rasul, dan kemudian masuk Islam ketika ayahnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam, maka beliau pun masuk Islam, ya. Kemudian beliau tidak menghadiri perang Badar karena umurnya yang masih kecil. Namun setelah berumur 15 tahun, baru setelah itu beliau menghadiri seluruh kegiatan Nabi SAW, seluruh peperangan Rasulullah dan seluruh hal yang berkaitan dengan Rasul SAW beliau selalu hadiri. Seluruh momen bersama Rasulullah dia hadiri setelah itu. Kenapa kalau kita menjelaskan para sahabat, kita menjelaskan bahwa fulan menghadiri perang Badar, fulan menghadiri perang ini dan sebagainya, ini menjelaskan keutamaan sahabat tersebut. Semakin dia banyak mengikuti dia semakin banyak mengikuti momen bersama Rasulullah, peristiwa-peristiwa bersama Rasulullah SAW, maka semakin mulia sahabat tersebut. Dan Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab yang sekarang sedang kita bicarakan ini, beliau tidak ikut bukan karena sengaja tidak ikut, tapi karena beliau masih kecil dan Rasulullah menolaknya untuk ikut dalam peperangan karena masih kecil. Kemudian Rasulullah bersabda kepada istrinya, Hafsah bintu Umar bin Khattab. Istrinya Rasulullah SAW, Abdullah adalah saudara Hafsah, karena sama-sama anaknya Sayyidina Umar bin Khattab. Rasulullah mengatakan, Inna akhaka rajulun saleh law kana yaqumul lail. Sesungguhnya saudaramu adalah seorang yang soleh kalau dia mengerjakan sholat malam. Maka setelah mendengar perkataan Nabi tersebut, beliau tidak pernah meninggalkan sholat malam. Ini adalah merupakan keistimewaan Sayyidina Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab. Dan beliau adalah seorang sahabat Rasulullah SAW yang terkenal selalu mengikuti Nabi SAW dalam setiap kesempatan. Beliau tidak hanya mengikuti sunnah Rasulullah SAW yang wajib, tapi hal-hal yang tidak wajib, ya. Misalkan Rasulullah berjalan, kemudian berhenti di suatu tempat. Berhentinya Nabi tersebut bukan ibadah, berhenti biasa misalkan. Kemudian Rasulullah minum air di situ, maka Abdullah bin Umar diriwayatkan bahwa beliau mengikuti hal tersebut. Beliau mengikuti Rasulullah SAW dalam setiap gerakan Nabi SAW. Tentunya tidak wajib, karena Rasulullah ada perbuatannya, ada yang merupakan perbuatannya sebagai manusia biasa, seperti Rasulullah ketika makan. Rasulullah makan jam sekian, kemudian Rasulullah tidur jam sekian dan sebagainya, itu tidak wajib diikuti. Namun Sayyidina Abdullah bin Umar karena cinta kepada Rasulullah SAW, maka beliau mengikuti Rasulullah dalam semua hal yang wajib dan tidak wajib, maka beliau ikuti. Allahumma. Ini menunjukkan keistimewaan beliau dan juga kecintaannya terhadap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu adalah seorang yang sering pergi haji. Beliau pergi haji bahkan diriwayatkan sampai sekitar 60 kali haji, setiap tahun pergi haji. Dan juga beliau radhiyallahu anhu adalah orang yang ribuan kali umrah. Jadi selama beliau mampu dan bisa, dia umrah selalu umrah. Nah, ini juga peringatan, juga ajakan dan juga anjuran kepada seluruh orang Indonesia yang berada di Saudi Arabia, yang sedang berada di Mekah Al-Mukarramah atau di semua tempat di Saudi, maka jangan sia-siakan semua kesempatan untuk umrah. Kalau bisa umrah, maka jangan sampai tidak umrah. Usahakan untuk umrah. Kenapa? Karena kita di sini umrah lebih mudah. Ya. Sayyidina Abdullah bin Umar melakukan hal tersebut. Dan pada umur 86 tahun beliau meninggal. Diriwayatkan beliau mati syahid ketika melawan pemimpin yang zalim, Hajjaj ibnu Yusuf, ketika beliau mengatakan kepadanya dengan ketegasan, dan dia mengatakan anta safih, anta orang yang bahwa engkau adalah orang yang dungu karena kelakuan-kelakuan yang dilakukan oleh sang penguasa zalim tersebut. Maka di sini sang penguasa tadi, Allahu a'lam, diriwayatkan bahwa dia memberikan racun kepada Abdullah bin Umar, dan kemudian Abdullah bin Umar meninggal dunia karena racun tersebut. Allah Ta'ala alam, itu sebagaimana yang
dijelaskan atau di dalam riwayat. Nah, di dalam hadis ini dikatakan kun fid dunya ka'annaka gharib. Rasulullah datang kemudian memegang pundak Abdullah bin Umar, dan ini menunjukkan kedekatan beliau kepada orang yang akan beliau ajak bicara, dan mengatakan kepadanya, hendaklah engkau berada di dunia dalam keadaan gharib. Ad-dunya artinya adalah sesuatu yang rendah. Ad-dunya, dunia secara bahasa artinya rendah. Jadi dunia di mata Allah tidak sampai harganya itu tidak seperti sayap nyamuk. Jadi harganya dunia itu di mata Allah Subhanahu wa taala tidak ada harga sama sekali. Nah, oleh karena itu, maka orang-orang yang tinggal di dunia ini kemudian dia menjadikan dunia ini sebagai tujuannya, maka dia merampok, dia menyuap orang, kemudian dia korupsi, ya, kemudian dia menzalimi orang dengan sengaja, ya, sengaja ketika tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan, tidak mau bertaubat, tidak mau meminta maaf, tidak mau merasa salah, tapi terus-menerus menzalimi orang lain dan sebagainya. Kemudian dia menjadikan tempat di dunia ini sebagai tempat untuk peristirahatan yang terakhir. Dia bangun rumah yang mewah, kemudian dia cari harta dengan cara yang halal atau tidak halal, tidak dia pedulikan. Kemudian dia bersenang-senang di dunia, tidak mikir akhirat. Ketika akan melakukan sesuatu hal, tidak pikir akhirat. Yang penting dia senang, yang penting perutnya, kemudian kemaluannya senang, maka dia kerjakan semua hal tersebut. Dan ini bukan sifat seorang muslim dan bukan sikap seorang muslim. Rasulullah menasihati kita semua dan mengatakan, kun fid dunya, jadilah engkau di dunia ini sebagaimana orang yang asing yang sedang merantau. Orang asing sedang merantau, dia hanya sekedar mengumpulkan apa yang bisa dia kumpulkan untuk dibawa ke kampung halamannya. Di sana dia akan bangun rumah. Di sana dia akan membeli kendaraan yang bagus. Di sana dia akan memperbagus kehidupannya. Bukan di sini, bukan di tempat gurbah, bukan di tempat pengasingan atau di tempat perantauan, tidak. Nah, ini Rasulullah suruh kita berada di dunia seperti itu. Rasulullah mengatakan, au abiru sabil, atau seperti musafir. Tidak ada musafir diam di sebuah tempat kemudian dia bangun rumah yang mewah, tidak ada. Dia hanya bangun rumah yang sesuai dengan kebutuhannya. Ya. Dia hanya mencari sesuatu yang sesuai dengan kebutuhannya. Ini menunjukkan atau menyuruh kita untuk tidak menjadikan dunia di hati kita. Seorang muslim tidak dilarang untuk memiliki kekayaan. Maksud daripada hadis ini bukan berarti kita disuruh untuk tidak kaya. Bukan berarti dalam hadis ini kita disuruh untuk tidak berusaha, tidak disuruh untuk tidak bekerja, tidak. Tapi kita disuruh untuk bekerja, disuruh untuk berusaha, namun harus kita ketahui dan harus kita fahami dan harus kita yakini bahwasannya dunia hanya tempat sementara kita dan tempat kita yang kekal dan abadi di akhirat. Kalau kita memiliki hal tersebut, harta yang kita punya, keluarga yang kita miliki, kemudian anak-anak kita dan sebagainya tidak akan sampai ke hati kita. Mereka hanya bisa sampai di tangan kita. Dan kita yang akan menggunakan hal tersebut, harta kita dan juga keluarga kita dan semua yang kita miliki untuk kepentingan kita di akhirat. Untuk kepentingan kita dan keluarga di akhirat. Dan tidak akan membuat kita lengah dan juga lalai dalam mencari kehidupan abadi di akhirat. Ini yang harus kita camkan. Kemudian wa'uddan nafsaka min ahlil qubur. Kemudian anggaplah dirimu sebagai penghuni kubur. Rasulullah SAW diwahyukan kepadanya firman Allah, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau itu mayyit, itu seorang yang mayyit, yang meninggal, yang akan meninggal dunia, dan mereka adalah juga orang-orang yang akan meninggal dunia. Mayyit artinya seorang yang akan meninggal dan belum meninggal. Allah menamakan Rasulullah mayyit pada saat beliau masih hidup. Ini menunjukkan bahwa kita semua adalah mayyit, kita semua pada suatu hari akan meninggal, dan sebelum terjadi hari tersebut, kiamat tersebut datang, maka kita sudah mempersiapkan diri kita untuk kehidupan yang kekal di akhirat nanti. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul, dan dengan hadis ini maka Ibnu Umar mengatakan perkataan yang bijaksana, perkataan yang benar, perkataan yang tepat, yang harus dijadikan sebagai semboyan dan moto dalam hidup kita. Idza amsayta fala tantadhiris sabah.
Kalau kamu berada di sore hari, maka janganlah engkau tunggu pagi hari. Tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna lailun hal tabita ila al-fajri. Berbekallah dengan ketakwaan karena engkau tidak tahu. Idza janna lailun, kalau datang malam hari, apakah engkau akan tetap akan bisa bangun di pagi hari atau tidak. Idza janna lailun hal tabita ila al-fajri. Maka di sini Ibnu Umar mengatakan, wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Kalau engkau masuk berada di pagi hari, maka jangan engkau tunggu sore hari. Kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia. Wa khudh min sihhatika limaradik. Wa khudh li sihhatika min limaradik, dan hendaklah engkau jadikan masa sehatmu untuk masa sakitmu. Ketika kita sehat, kita ibadah, kita usahakan, kita melakukan yang terbaik, kita menuntut ilmu, supaya ketika kita sakit dan tidak bisa melakukan hal itu, maka Allah tetap mencatat kita. Semua perbuatan baik kita tetap dicatat, pahalanya tetap mengalir walaupun kita tidak mampu melakukannya pada saat kita sakit. Kenapa? Karena kita pada saat sakit punya udzur. Kita biasanya sholat malam 8, 10 rakaat, 11 rakaat, kemudian ketika sakit maka kita tidak bisa sholat sebanyak itu, maka di sini pahalanya tetap Allah berikan 11 rakaat. Kemudian wa min hayatika limautik, dan juga dari kehidupanmu untuk kematianmu. Dan kehidupan adalah modal kita untuk akhirat. Oleh karena itu jangan sia-siakan modal ini. Hidup hanya sekali. Hidup hanya sekali, oleh karena itu jangan sampai kita sia-siakan. Jadi bukan sebaliknya, hidup satu kali kemudian kita bersenang-senang, senang-senang seenak kita. Karena dalam prinsip umat Islam, kita bersenang-senang bukan di sini, tapi di akhirat. Ya, kalau kita bersenang-senang di dunia, maka seperti firman Allah nanti, adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Kalian telah bersenang-senang di dunia. Kalian telah menghilangkan kebaikan kalian di akhirat. Kemudian kalian telah pakai semua kelezatan yang Allah ciptakan di dunia, yang Allah haramkan dan tidak haramkan, kalian kerjakan semua. Kemudian kalian bersenang-senang. Fal yauma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqq wa bima kuntum tafsuqun. Maka pada hari ini, kata Allah, yaitu pada hari kiamat, maka kalian akan dibalas dengan azab yang hina. Bima kuntum, karena kalian dulu bersombong-sombong, takabur. Bima kuntum tastakbiruna fil ard, ketika kalian masih di dunia kalian takabur dan sombong. Dan juga kalian menjadi orang yang fasik, melakukan dan mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri. Berbekallah dengan ketakwaan karena kalian tidak mengetahui, engkau tidak mengetahui. Idza janna lailun hal tabita ilal fajri, kalau datang malam hari apakah engkau akan hidup terus sampai pagi hari. Allahu a'lam, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan jelas. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.